Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa yang tulisannya typo ya. Jadi nanti Anda juga saya akan tugaskan untuk menganalisis jurnal. Ya, jurnalnya akan diberikan. Kemudian nanti dipresentasikan. Nah, itu sebagai pengganti UAS ya atau UAS. Nah, Anda nanti berkelompok itu minggu depan hari Jumat untuk kelas A ya. Untuk kelas B mudah-mudahan juga bisa ke Jumat. Kalau nggak bisa ke Jumat ya berarti di Selasa minggu depan. Oke, sekarang kita lihat ini beberapa kesalahannya, salah ketik ya, gitu. Yang pertama kita ulang lagi deh ini untuk apa metode Hungariannya. Yang pertama identifikasi dan sederhanakan masalah penugasannya dalam bentuk matrik penugasan. Ya karena di lapangan kan dapatnya data ya, belum belum matrik. Nah, kita buatkan matriknya untuk penyelesaian masalahnya. Ya, karena dengan Hungarian itu kan berbasisnya matrik ya. Riset operasi itu rata-rata pakai matrik. Hampir semua. Kemudian menentukan yang langkah kedua, menentukan nilai terbesar. Nah, di sini kenapa tidak nilai terkecil? Karena ini tujuannya akan memaksimumkan biaya produksi. Jadi yang ditentukan adalah nilai terbesar dari setiap baris. Kemudian mengurangkan nilai terbesar itu, ya nilai terbesar itu dikurangi dengan setiap nilai dalam baris tersebut. Jadi misalkan nilai terbesarnya 90, jadi nanti 90 dikurangi dengan, kalau ada yang 40 berarti 90 kurangi 40 ya. Jadi bukan 40 kurangi 90 tapi 90 kurangi 40, jadi nilainya positif. Kalau meminimumkan kan sel-sel yang besar itu dikurangi yang kecil ya, gitu, karena dicarinya nilai terkecil kalau meminimumkan. Ini jadi dibalik. Selanjutnya memeriksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0 ya, kolom ataupun baris gitu ya. Nah, itu bisa kolom bisa baris. Kemudian jika sudah, lanjut ke langkah 4 ya. Oke, lanjut ke langkah 4. Jika belum, kurangkan setiap kolom yang belum memiliki elemen 0 ya dengan nilai terkecil. Ini khusus yang belum memiliki elemen 0. Kemudian selanjutnya tarik garis ya. Metode tarik garis ini makanya Hungarian kadang juga disebut metode tarik garis ya, karena caranya jangan menarik baris. Tarik garis pada baris atau kolom yang punya nilai 0 dengan cara memilih baris atau kolom yang memiliki 0 terbanyak terlebih dahulu ya, untuk mendapatkan garis seminimal mungkin. Ini di sini garisnya kita harus seminimal mungkin gitu. Nah, sehingga ya kenapa harus apa seminimal mungkin, ya itu karena udah algoritmanya ya seperti itu. Nah, makanya dicari yang nolnya banyak itu dicoret duluan gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya jika jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris atau kolom ya. Jadi jumlah garisnya itu harus sama dengan jumlah baris dan kolomnya. Misalkan baris dalam matriknya ada 4 baris, berarti jumlah garisnya harus sama dengan 4 juga. Oke, kalau sudah terjadi seperti itu maka tabel telah optimal. Ini penting ya untuk menentukan kapan kita selesai pengerjaannya. Kemudian jika belum gimana? Maka lanjutkan ke langkah 5. Mengurangkan semua nilai yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil. Dan nilai pada perpotongan garis ditambahkan dengan nilai terkecil. Oke, perpotongan garis itu misalkan begini. Nah, gitu ya.
Oke, selanjutnya jika semua baris dan kolom atau kolom yang mempunyai nilai 0 sudah tertutup garis, maka tabel sudah optimal. Selanjutnya, kita lihat metode penalti. Nah, untuk metode penalti, yang pertama, langkah satunya, untuk setiap kolom dicari nilai penalti. Nilai penalti itu selisih ya, dengan cara selisih antara nilai terbesar dengan nilai terbesar berikutnya. Jadi nilai terbesar pertama dengan nilai terbesar kedua. Selisihkan ya, dikurangkan. Next, nomor 2-nya, lihat kolom penalti yang paling maksimum ya. Penalti paling maksimum itu yang ini. Selisih terbesar dengan terbesar berikutnya yang paling gede gitu ya, yang paling besar. Kemudian pilih kolom tersebut ya, ini kolom atau kolom itu ya, dan lingkari. Kemudian coret baris dan kolom yang sesuai dengan nilai tersebut. Kemudian jika sudah ada tanda pada kolom penalti maksimum, maka pilih kegiatan terbesar dari kegiatan terkecil yang sesuai ya, maksudnya nilai terbesar dan nilai terkecil yang sesuai. Oke, ini bukan kegiatan ya, tapi nilainya. Kemudian nomor 3, ulangi langkah 1 dan langkah 2 sampai hanya ada satu kolom yang tidak dicoret. Kemudian pilih kegiatan terbesar ya di kolom terakhir, lingkari dan coret baris dan kolom yang sesuai. Ya, nilai terbesar lah, jangan ditulis kegiatannya. Nah, ini 3 langkahnya untuk metode penalti. Selanjutnya, algoritma untuk mencari solusi optimalnya adalah sebagai berikut. Pilih sel 0 basis yang mempunyai kegiatan terbesar atau nilai terbesar. Dan yang kedua, langkah menentukan solusi optimal. Bentuk loop untuk lingkaran yang mempertimbangkan 2 sel baris dan 2 sel non basis ya, tidak lebih dari 2 sel dalam loop pada baris dan kolom. Buatlah total kegiatan pada sel basis T aksen dan total kegiatan pada sel non basis T. Jika T sama dengan T aksen, maka ini menunjukkan bahwa ada solusi alternatif untuk masalah penugasan yang diberikan. Jika T besar lebih besar dari T aksen, maka ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam solusi awal mungkin terjadi. Ya, kemudian selanjutnya bentuk semua kemungkinan loop satu persatu yang memungkinkan memenuhi kondisi ya, untuk loop sampai dengan ditemukan nilai Z yang maksimum. Oke, ini untuk yang optimalisasinya. Kemudian kita lihat hasil pembahasannya. Penelitian ini dilakukan di CV Surya Pelangi ya. Kemudian data-datanya diambil dari sana. Kemudian kita punya datanya sebagai berikut. Ini adalah data jumlah pakaian yang diselesaikan setiap karyawan. Jenis pakaiannya dari A sampai dengan H, kemudian karyawannya dari 1 sampai 8. Ya, hitung ini semuanya jumlahnya sama ya, 8. 8 baris 8 kolom. Berarti ini kasus penugasan seimbang. Kemudian kita lihat hasil. Oke, selanjutnya kita lihat hasil menggunakan metode Hungarian. Berdasarkan data pada tabel 1 akan kita selesaikan menggunakan metode Hungarian. Langkah pertama tadi udah jelas ya, yaitu mengurangi nilai terbesar ya pada setiap baris dan kolom. Jadi kita cari dulu ya nilai terbesarnya. Untuk baris pertama, nilai terbesarnya itu 90. Kemudian baris kedua 87 ya, dan begitu seterusnya. Jadi kita lihat langsung aja ke tabelnya ya. Oke, ini tabel hasilnya. Tapi sebelum tabel hasil ini berarti kita lihat dulu di tabel 1 ini. Kita lihat per baris ya. Per baris ini nilai terbesarnya ini Hungarian ya, ini 90. Kemudian yang baris 2-nya 87, baris 3-nya 85 ya, 85. Baris 4 91. Baris 5 yaitu berapa nih? 66 ya. 66. Baris 6
89. Baris 7, 81. Baris 8, 7, 84. Nih ya. Oke. Setelah ini gimana? Setelah ini kita kurangkan semua elemen per baris dengan nilai terbesar, atau nilai terbesar dengan semua elemen terbaris, kebalik ya. Ini 90 kurangi 90 dulu, 0 ya. Terus ini 78 kan, jadi 90 kurangi 78 berarti 12. 69 berarti 90 kurangi dengan 69 berarti 31, dan seterusnya semuanya, termasuk baris 2 sama, baris 3 juga sama. Jadi nanti yang di lingkar ini akan jadi 0 semua. Oke ya. Nah, inilah hasilnya. Ini hasilnya. Oke ya. Nah, tabel ini kita sudah punya nilai 0 untuk setiap baris nih. Udah ada ya. Nah, gitu. Untuk setiap baris. Selanjutnya kita periksa nilai 0 untuk setiap kolom. Apakah sudah ada semua atau belum? Cek ya, ini kolom ini udah. Ada yang belum nih, ini kolom 1 belum ada nilai nolnya. Kemudian kolom 6 belum ada. Nah, jadi ada 2 kolom yang belum punya nilai 0. Oke. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita lihat sesuai dengan algoritma ya. Yang belum ada nilai 0 itu kolom pertama ya, kurangkan nilai semua nilai pada kolom pertama itu dengan nilai terkecilnya. Ya, yaitu 9. Cari dulu di kolom pertama nih nilai terkecilnya nih. Ini kolom pertama ya. Nilai terkecilnya 9, berarti semua dikurangi dengan 9. Yang ini pasti jadi 0 ya. Misalkan yang ini 19 itu jadi 10 karena dikurangi 9. 18 dikurangi 9 jadi 8, dan seterusnya semuanya. Ya, gitu. Nah, begitu pun untuk kolom 6 ya, karena kolom 6 juga belum punya nilai 0. Selanjutnya kita tulis di sini setelah pengurangannya itu ya. Yang berubah hanya kolom 0 dan kolom 1 dan kolom 6. Tuh, sekarang udah ada nilai nolnya kan? Gitu. Oh ya, seperti ini. Mudah bukan? Oke. Selanjutnya, setelah mendapatkan solusi awal, yang akan dilakukan selanjutnya adalah menarik garis ya. Maksudnya setelah mendapatkan 0 semua di kolom, kita lakukan tarik garis ya. Tarik garis dengan cara memilih baris atau kolom yang nolnya paling banyak terlebih dahulu. Ya, agar nanti jumlah garisnya minimal ya, minimum. Nah, yang pertama kita bulati. Oke ya. Ini solusi optimalnya ya. Oke. Ntar yang di sini berarti kita buat garisnya di sini dulu ya. Kita buat garisnya. Pertama ini udah jelas nih, ada 2 nolnya. Jadi kita tarik ke atas. Ini 1 garis. Nanti garisnya harus sama dengan jumlah kolomnya 8 ya. Dan jumlah barisnya juga 8. Ini 1 garis. Kemudian kita cari dengan warna yang lain. Mana lagi yang ada banyak nolnya? Ini banyak nolnya ya. Nah, ke sini. Jadi yang dicoret itu bisa kolom, bisa baris. 2 baris, kemudian 3. Ini yang nolnya 2. Semua yang ada nolnya itu harus tercoret oleh garis. Kemudian ini 3. Ini 4. 5. 6. Ini ya, 6.